sesi terakhir berfoto bersama dan doa penutup oleh Ustaz Fabian Tanjung. Tafadhol Ustaz. Kalau yang kita lakukan, kalau saya agak berhambat dan dia merapikan juga buntelan saya yang belum rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat pertama yang saya katakan adalah tentang offline. Offline itu bukan online. Offline hari ini zaman kita adalah hal yang mahal, hal yang istimewa dan langka. Kita ini kan saudara bukan, ada bukan, apa bukan. Bisa kumpul secara fisik berlama-lama. Nggak ada duit, nggak ada apa gitu. Artinya saya ingin katakan bahasa ini memang sejak dulu ada satu futurolog, itu ada seorang penulis buku tentang sejak tahun 80-an dia tulis nanti namanya saya lupa, dia penulis masa depan. Pada satu waktu nanti akan ada satu zaman di mana orang itu bertemu dengan sesama manusia itu saja menjadi hal yang sangat mahal. Dan saya merasakan betul ya, merasakan betul. Dan saya hanya berpikir, oh hari gini masih mau ada orang datang. Karena dalam pertemuan saya sekarang banyak anak-anak remaja itu punya aset, punya omset, punya keuangan dalam bentuk cash. Ya. Ada satu orang yang saya betul-betul bicara, dia itu bilang saya bisa tanpa kemana-mana lagi, biaya hidup saya sampai hidup saya akan tetap tersambung dengan uang yang saya kumpulkan. Usianya baru 22 tahun. Tentu cerita saya tidak dimaksudkan untuk membuat saudara Raffi berpikir ini seperti itu. Memberikan. Yang pertama mungkin. Yang kedua, saya ingin melaporkan beberapa perkembangan yang mungkin nanti harus disimpan baik-baik sehingga terakomodir dan kita akan sampaikan lewat grup atau lewat japri. Kegiatan kita yang bukan terdekat tapi yang perlu kita selenggarakan adalah pendidikan calon pendidik. Kalau bahasa saya itu pengkaderan calon pengkader. Nah, posisi ini membutuhkan persyaratan, membutuhkan potensi, membutuhkan inisiatif. Kalau pengalaman saya membersamai Ananda Ali memang pengen ikut gitu. Kalau Raffi anak yang nurut sama bapaknya, ya, mudah-mudahan nanti berubah dari Raffi ya. Dari ikut bapak, dari ikut general, jadi kader militan, betul ya? Nah, jadi pendidikan sementara menawarkan soal waktu, soal formula, soal skema, tapi keikutsertaan tidak bisa nggak bisa diganggu-gugat karena salah satu bisikan mesra dari Pak Surono untuk hal-hal yang sifatnya pemantapan personal yang sifatnya khusus. Itu hak prerogatif dia membahasakan saya Ustadz, ya saya membahasakan Pak Surono dengan suka Mas Surono gitu. Gitu ya Pak Rono ya. Ya saya pikir nih tolong diperhatikan, jadi kalau nanti ada undangan, Anda jangan pakai nanya-nanya, lu diundang nggak? Jadi nggak kayak enak kayak gitu ya. Tentu bukan karena saya pilih kasih ya Ananda Ali ya. Bukan saya pilih kasih, boleh jadi nanti Ali ikut, Zahro ikut, Zaki ikut, tapi Pak Her nggak boleh ikut sama saya, nggak ada tampang dia jadi pendidik pengkaderan gitu. Tapi tampang nyimpen duit 50 triliun. Oke, saya dengan Pak Her cukup sering begini, mohon maaf. Oke, yang kedua, mabit di rumah Ibunda Dewi Metianing itu nanti ketua panitianya Mas Doni, sekretarisnya Pak Catur, dan bendaharanya Bu Lis. Saya kasih waktu belum ada, kita belum memutuskan waktu. Prinsipnya adalah seluruh teman-teman yang punya ikatan katakan as-sabiqun al-awwalun plus gitu. Dan perwakilan tiap angkatan minimal banget satu.
Berarti kan kalau sekarang ini ada berapa Pak semua? Yang sekarang, yang hadir aja. Enggak, yang sekarang, yang detik ini. Yang sekarang, bukan yang pernah hadir. Yes, ada 18 saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya maksudnya yang sekarang penutupan ini. Nah, 18 berarti kan kalau tambah 11 lagi berarti 29. Oh 20 ya. Nah, 21. Berarti kalau tambah lagi 11, anggaplah 11, berarti 33. Bunda Dewi kalau ketemu angka 30 itu apa yang 5 orang tidur di sawah gitu enggak? Enggak juga ya. Maaf Bunda Dewi bercanda ya. Udah, berarti kalau gitu sekarang jelas semua, terutama Pak Her nih, karena Pak Her nih sekarang jadi admin di seluruh grup. Sementara kalau kerja udah selesai dia mau saya pecat lagi ya. Ini pegawai kontrak. Efek dari pemerintahan rezim Megawati. Jadi dia jadi admin outsourcing. Nanti kalau udah rapi semuanya, tugas beliau melengkapi dulu seluruh anggota yang dari angkatan pertama sampai ke 11 dan nanti saya pecat lagi itu. Teman-teman jangan pakai perasaan, jangan pakai sangka-sangka buruk. Kita dengan beliau udah punya kerja lain gitu ya. Ini biar nanti langsung sementara nih saya memenuhi amanat Pak Surono. Jadi artinya untuk Bunda Dewi Metiani supaya nanti sampaikan sama Ibu Bapak biar nanti sama-sama senang. Kita ingin Mas Doni dan Mas Catur dan Bolis untuk merancang acara yang kombinatif. Serius, santai, seru, mancing, nyebur, berenang ya. Nah itu coba dirancang betul ya. Nah, ya kalau dari saya sementara gini tawarannya. Kita pastikan asar sudah di sana. Toleransinya adalah maghrib berjamaah. Maghrib berjamaah tidak hadir di lokasi tanpa alasan kita suruh pulang. Datang kita suruh malam semalam apapun nggak ada. Model si Ali udah nggak boleh lagi. Emang yang bisa baca Quran lu doang. Si banyak yang bisa baca Quran. Iya. Yes. Nggak artinya gini. Jadi kita jangan pernah ada. Saya juga tadi lihat dia sholat duha, saya udah deg-degan, saya buru-buru kabur ke atas. Saya bilang sama istri saya, mau tolongin benahin ini. Karena memang kita harus belajar disiplin itu dimulai dari kita sendiri. Kalau enggak kita nggak disiplin gitu ya. Gitu ya Bunda Dewi ya. Soal waktu dan tempat, soal menu segala macam, Ibu nggak usah repot-repot. Hidangkan saja yang terenak gitu ya. Ya, termasuk yang kemarin dijanjiin Bapak, tengkleng apa itu? Ya. Oke, jadi mungkin supaya ada pembulatan, kita patok saja mungkin nanti yang di Semarang itu Mas Doni kita kasih sebanyak-banyaknya 30 orang. Bulat ya 30 orang. Nah, komandonya asar, toleransinya pas maghrib itu seperti semalam itu kan saya ikut sholat maghrib. Sudah di lokasi. Lewat dari maghrib, katakanlah sebutlah Isya, hanya dimaklumi kalau yang uzur syar'i. Saya di jalan, bannya pecah, atau ada sesuatu hal yang memang nggak bisa itu kita maklum. Ya, kalau yang alasan PR lah, skripsi lah, emang lu doang bikin skripsi, ya. Dari dulu, ini saya mau cerita dikit 1 menit. Waktu saya ketua PII Jakarta, saya kan aktif di PII tahun 82, 84. Tahun 92, saya ketua PII Jakarta. Nah teman-teman perlu tahu di Jakarta itu untuk pelajar Islam itu namanya PII Jakarta, bukan DKI. Nah, PII Jakarta itu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok, Pandeglang. Ya, jadi saya memimpin pelajar itu se-Karesidenan Jayakarta. Padahal tahun 90-an. Makanya dulu namanya PII Jakarta, bukan PII DKI. Ya. Jadi kalau rapat, kan saya di Tangerang ke Menteng Raya 58 itu kan dekat dengan kantor Muhammadiyah. Perjalanan itu nggak jauh sih, cuma 40 km gitu ya. Jauh dong. Apa yang ingin saya ceritakan? Kita rapat nih, saya udah datang dari maghrib. Ini datang baru mau rapat, acung tangan. Kan mana anak manggilnya abang kan. Bang, pamit, PR banyak. Saya bilang, lu kalau PR banyak ngapain datang? Rumah jauh-jauh, baru datang baru mau dimulai. Terus repot, anak gua aja 2.
Saya jadi pengurus PI itu anak pertama lahir tahun 91, anak kedua lahir tahun 93, anak ketiga lahir tahun 99, jadi 96. Jadi saya ketua pelajar Islam se-Jakarta Raya, Jakarta Karsa itu dalam posisi mempunyai tugas sebagai dosen dan artinya apa yang saya ingin cerita? Emang susah nyari orang yang punya. Kalau udah datang kan harusnya ikut. Jadi datang baru mau rapat, bang izin, PR banyak, bebek belum dimasukin ke kandang. Seperti orang yang pergi haji kemarin ya, di atas pesawat minta pulang karena bebeknya belum dimasukin. Udah biar cepet ya. Nah, saya pikir itu diperhatikan. Nanti Mas Catur bantuin saya. Ke depan kita akan mengadakan rihlah ya. Rihlah kuat plus alumni 1 sampai 11. Ini mungkin nanti untuk rihlah kita bicarakan di saat pertemuan di rumah Bunda Dewi. Pembentukan panitianya itu usulan dipersiapkan. Kemudian pendidikan politik Islam angkatan ke-12 khusus milenial se-Jawa Tengah. Siapa timnya Mas Catur? Lupa ya. Dibantu. Siapa? Saya lupa tuh. Bu. Dan bertiga kok. Terus si Munjayana itu. Munjayana yang Mahat Nova. Sabar, nama. Yang milenial itu Zaki sama Mas Ali. Khusus milenial se-Jawa Tengah. Siapa tadi? Ali, Mas Ali. Oh Ali. Ali, nanti Ali harus bisa mengatur agar jangan Ali ada alasan macam supaya nggak punya alasan, sesuaikan dengan yang waktu Ali bisa. Ya, jadi Ali dengan Bu Ratna sama Mbak Zahro ya bukan? Mas Zaki kenal kan? Ya udah, silakan diatur nanti ada saat pertemuan dilaporkan. Kemudian khusus akhwat se-Jawa Tengah. Zahro bukan? Bu Norima, Nur Hasana. Loh, Zahro apa jabatan ini? Oh, yang Rihlah Zahro ya? Ya oke, nanti tinggal dipersiapkan. Satu lagi, Bu Norima, mohon izin Bu Norima, bisa disebut satu lagi? Oh, Bu Marfu'ah, Bu Nurima, terus Nur Hasanah. Dengan sudah disebut, berarti yang bersangkutan sudah dipersilahkan untuk saling buka omongan. Ya, nanti saya akan berikan prinsipnya. Untuk pendidikan politik Islam angkatan ke-14 kelas besar, pesertanya itu harus ketua RT, ketua RW. Kalau kepala desa boleh mantan. Ya, jadi ini eksekutif nih. Jadi RT, RW, mantan lurah. Nah, kalau ada mantan bupati boleh yang. Kalau pejabat resmi pasti agak susah. Ya. Kecuali kalau dia punya keberanian. Siapa itu? Pak Budi, Bunda Yayu. Satu lagi siapa Mas Catur? Pak Husaini, Bapak mantan kepala sekolah. Saya pikir itu ya. Jadi buat semua kata kuncinya pertama saya tegaskan untuk Mbak Zahro, Ananda Zahro, berarti untuk rihlahnya juga dirembuk betul, dipelajari betul, baca tutorial di YouTube. Pokoknya bikin rihlah kita yang punya determinasi dengan yang pernah dilakukan di mana-mana. Jadi setiap yang ikut acara kita, dia mesti punya kesan tersendiri. Bukan karena kita maksain diri, bukan karena mahal. Untuk pendidikan politik angkatan ke-12, 13, 14 ini adalah untuk menyongsong kalau terjadi 2 putaran. Tolong itu targetnya. Karena untuk pilkada itu 27 November. Jadi kalau kita ambil mundur September ya. Oktober, September, Agustus, Juli ya. Juli, Juni. Nah, karena putaran kedua itu 26 Juni. Kecuali kalau Allah kasih kejutan, lalu Pak Anies di tanggal 14 yang akan datang itu menang satu putaran. Satu putaran itu sebetulnya bukan nggak mungkin. Cuman kemungkinannya harus masuk pada bentuk pas gitu. Mesti ada yang memang boleh, tapi jangan diomong. Memang mau nggak mau saya katakan begitu karena saya lama di politik ya. Masyarakat kita tuh nggak bisa.
Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana nasib? Nggak ngerti tuli yang gitu li, ayat itu nggak nyampe. Piro, mana piro, kudungannya mana? Gitu terus, aduh. Saya nggak bisa membahasakan. Jadi kata kuncinya, kegiatan pendidikan politik pemimpin Islam itu akan kita mulai selambat lawatnya Juli. Kegiatan angkatan ke-12, 13, 14 itu untuk menyongsong putaran kedua. Ini jadi kerja kita ke depan. Nah, mudah-mudahan di sini ada Ibu Indra. Jangan lupa bantu doanya dan bantu yang lain kalau ada. Kalau belum bisa bantu doain aja, ya biar ada jalan lain. Nah, yang lainnya cukup dari saya. Kita akan foto bersama ya Pak. Raffi, orang ngobrol lu tidur, orang forum lu tidur. La ilaha illallah. Punya ilmu laduni. Ada penjelasan? Ya, Raffi itu kalau dengerin gitu, ada orang ngomong, dengerin amah itu ngantuk. Tapi kalau gerak apa-apa itu, ya kayak sholat kemarin kan nggak ngantuk, anu gitu. Apa harus pegang HP gitu nggak? Kalau mendengarkan orang, Itu dia suruh ngomong aja. Raffi, tas. Iya, jadi. Saya pikir udah, saya juga capek ngomong terus. Baik, buat semua yang ada di sini, saya mohon maaf dan perlu saya sampaikan ajaran yang diberikan oleh ayah dan ibu saya. Bapak dan ibu saya mengajarkan kepada saya untuk setia sama teman. Itu mungkin satu hal yang akan saya buktikan di saat-saat tergenting yang akan Anda hadapi, dan saya akan ada di samping Anda ketika Anda ada persoalan itu. Saya teringat waktu itu saya membawa 2 buah karung beras itu dan sejumlah uang yang cukup besar ke rumah tokoh Muhammadiyah untuk menengok Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Kalau yang pernah dengar nama itu, dia adalah tokoh yang sangat legendaris. Beliau meninggal 2 tahun lalu dalam usia 84 tahun. Sejak SMA kelas 3 udah masuk penjara. Ya, dan sangat dikenal. Kalau orang pergerakan pasti ingat, beliau tinggal di Luliang. Apa yang perlu saya sampaikan? Kita bawa beras 2 karung, bawa uang cukup banyak. Kita susah mencari rumah beliau karena orang yang ditanya nggak ada yang mau jawab. Takut. Ya, karena terakhir beliau dituduh ikut membuat kerusuhan yang di Tanjung Priuk. Padahal bukan beliau, tapi memang begitulah rezim. Dan beliau sempat dituntut hukuman mati. Ya, dia punya istri namanya Lilis Badriah. Itu satu ibu yang legendaris buat kita. Suami dihukum bolak-balik masuk penjara, bolak-balik masuk penjara. Dari Luliang sampai Cipinang itu perjalanan paling cepat 6 jam. Dicepet-cepetin banget 4 jam ya. Menurut catatan kami sebagai junior beliau, di musim besuk terhadap Pak Kiai Haji Abdul Qadir Jailani itu, Cek Lilis ya, kan orang Sunda, Cek Lilis itu nggak hadir. Kita juga heran tuh, tempatnya jauh, mobilnya susah. Ya, nah yang paling saya berasa ketika kita bawa beras 2 karung ke rumah, kita susah nyari rumah beliau. Namanya belum pernah, jarang kan tanya kiri kanan, punya alamat dulu kan, belum ada Google kan, tahun 80. Nyarinya susah. Setiap kita tanya kelihatan orang langsung wajahnya berubah. Waduh, gimana nih ya? Akhirnya kita jalan-jalan lama-lama ketemu masjid. Kita itu sebelah rumahnya. Udah. Maksud saya ingin katakan teman-teman, saya agak kurang nyaman nih. Kayaknya Pak Surono ngantuk berat atau lemes berat nih. Agak keyep-keyep matanya. Mari kita berdoa saja. Semoga doa ini bagian daripada energi kita. Dan saya semalam luar biasa menikmati kunut nazilah atas perintah Bu Marfuah. Ali nanti baca doa kunut. Emang udah bener nih, kita udah kayak keluarga ya. Aduh, emak nyuruh doa kunut gitu ya. Luar biasa. Tapi bagus kalau nggak diingatkan, boleh mungkin saja bisa lupa. Teman-teman semua, mari kita awali doa kita dengan sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Ampunlah dosa kedua orang tua kami.
Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi di saat kami kecil. Bapak ibu kami adalah orang yang menjadi wasilah lahirnya kami ke muka bumi ini. Ada di antara kami yang masih punya ayah, seperti Pak Husaini, ayahnya usianya 90 tahun, beliau 63 tahun. Bersyukurlah yang masih punya ayah dan ibu, dekaplah dia, ciumlah dia, dan tetaplah minta restu kepadanya. Bagi yang punya orang tua, jangan pernah lalai untuk menyapa hanya lewat telepon. Jangan sampai lupa, 1 hari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena orang akan merasakan penting dan nilai terhadap sesuatu kalau sesuatu itu sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kenangan dengan kenangan manis dengan ibu orang tua kita, dengan ayah kita. Mungkin di antara anak kita ada yang pernah meninggal dunia juga. Ya Allah, pada pagi ini kami ingin ucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Di zaman yang serba materialistik, di zaman yang serba tarif, serba cuan, bahkan ada seorang YouTuber yang mengatakan para hamba cuan. Nauzubillah. Pagi ini kami mohon ampun padamu ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan kalau Bapak Anies Rashid Baswedan kalah. Maka penderitaan panjang dan suasana kelam dengan suasana yang memalukan dan memilukan akan terjadi lebih jauh lagi dari apa yang telah kami rasakan hari ini. Kami mohon tolong ya Allah. Mudah-mudahan tangan-tangan kami masih bisa mengirimkan gugahan-gugahan lewat WhatsApp, lewat penyebaran berita-berita yang bisa menggugah, mengingatkan saudara kami di seluruh Indonesia. Teman kuliah kami, famili kami, teman umroh kami, teman haji kami, teman belajar kami, teman karate kami, teman silat kami, teman organisasi kami. Jadikanlah kami yang 20-an orang ini detik-detik dan detak-detak jantung kami untuk mengingatkan, ayo jangan lupa tanggal 14 hari Rabu jam 7 pagi sampai menjelang jam 12 pastikan telah membawa surat panggilan dari panitia PPS untuk mencoblos. Ya Allah yang Maha Rahman. Doa ini terasa naif. Tapi kami tidak bisa membayangkan kalau negeri ini dipimpin oleh anak yang otaknya tidak cukup sanggup membaca situasi. Orang yang hanya jalan hidupnya marah-marah dan mencaci maki orang di pembelakangan yang bersangkutan. Orang yang hobi nonton film porno. Orang yang pernah membubarkan front pembela Islam. Kami berada pada tempat orang yang sesungguhnya bukan karena urusan pribadi kami. Bukan karena kebencian kami pada mereka berempat. Tapi kami punya catatan orang yang hidupnya tidak menunjukkan etikat baik untuk agama ini. Kalahkanlah ya Allah mereka. Menangkanlah yang kami jagokan ini bukan karena manusia. Bukan karena Anies Baswedan, bukan karena Muhaimin. Kami ingin jawaban mata buduna min ba'di, bagaimana nasib anak kami nanti. Adalah dengan pemilu itu akan dimenangkan. Kalau memang memungkinkan kau berikan satu bentuk yang spektakuler, bentuk-bentuk yang di luar sangka-sangka kami, ya Allah, min haitsu la yahtasib. Berikanlah kemenangan satu putaran itu. Paling tidak bisa mengefisienkan pembiayaan yang begitu mahal. Paling tidak bisa memudahkan kami merancang langkah-langkah ke depan. Ya Allah, pagi ini kami tidak punya banyak kata, kecuali kami bersyukur kepadamu. Semoga anak-anak kami, suami-suami kami, istri-istri kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami, semua dalam lindunganmu ya Allah. Bagi keluarga yang pernah mendahului kami, yang sudah mendahului kami, lapangkanlah alam kuburnya. Berikanlah ampunan akan dosa-dosanya ya Allah, agar semua orang-orang yang mendahului kami dan kami pun akan menyusul mereka. Kami semua akan berkumpul keseluruhan tanpa kecuali di surga yang telah Engkau siapkan. Ya Allah, kumpulan kami sejak kemarin sore sampai pagi ini bukan kumpulan tanpa situasi yang tidak nyaman di hati dan pikiran. Mungkin ada janji yang terbatalkan. Mungkin ada yang kecewa dengan komitmen yang pernah disampaikan.
Mungkin ada yang marah karena apa yang dikerjakan tertunda karena kami mengadakan acara seperti ini. Mungkin ada yang terasa rasa sakit badannya kambuh kembali atau tumbuh kembali atau terasa kembali. Sehatkanlah ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, berikanlah kekuatan kepada Ibu Dewi Metiani dan suami beliau, karena beliau salah satu energi untuk perjuangan kami sebagai seorang birokrat yang melanglang buana dengan peran-peran yang menasional. Beliau rela bergabung dengan kumpulan kami-kami yang sejak lama memang memilih jalan sunyi dalam jihad di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kesehatan pada Ustazah Nurima, kepada Bu Indra, pada Bu Marfuah yang berapa waktu lalu sempat tertumbuk dengan motor. Ya Allah, jangan yang lain-lain, yang berikan kemudahan buat Ali, buat Zahro, buat Pak Surono dengan keluarga-keluarganya, dengan semua yang mungkin tak tersebut namanya satu persatu. Tolonglah kami ya Allah agar kami tetap di jalan-Mu ya Allah, seberat apapun kesulitan yang kami hadapi, segetir apapun hidup yang kami hadapi, tetaplah kami ada di jalan-Mu ya Allah, agar kami semua berakhir dan berawal dengan husnul khatimah. Ya Allah, nestapa dunia Islam lebih berat daripada apa yang kami alami hari ini. Saudara kami di Gaza sudah lebih dari 30.000 orang yang mati dibunuh dengan kejam dan sadis. Saudara kami di India, saudara kami orang-orang Muslim Rohingya yang dieksploitasi oleh tentara dan intelijen Amerika di bawah dalam jumlah ribuan orang, dipaksa mereka datang ke Aceh, sehingga akhirnya warga Aceh dan provinsi Aceh dituduh sebagai pelanggar HAM, padahal Amerika ingin mengambil sumber daya alam yang mempunyai harga ratusan ribuan triliun di bawah perut bumi Aceh. Jahatnya mereka ya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya Allah, jadikan kami berkumpul seperti sebagaikan muhajirin dan ansar. Satukan kami dalam cinta kepadamu, dalam rindu kepadamu, dalam pembelaan-pembelaan yang kami sanggup lakukan. Tolong kami ya Allah, sesungguhnya keadaan akan tambah berat kalau sampai Pak Anies Rashid Baswedan kalah dalam pemilu yang akan datang. Kami tidak bisa membayangkan betapa beratnya anak-anak yang tak sanggup lagi bersekolah, jumlah orang gila yang bertambah setiap harinya, keadaan kehidupan yang berat dengan ekonomi yang berat, sebagaimana seorang pemuda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dia membawa sebuah pisau, dia menunggu BLT, dia menunggu bansos. Ternyata tiba di giliran dia bansos tersebut tidak dapat. Dalam keadaan lapar 4 hari dulu dia belum makan, maka dia memutuskan untuk merobek perutnya dengan belatinya. Sampai dia mati karena dia putus asa terhadap bansos yang tiba di gilirannya barangnya sudah habis, tidak ada yang bisa dia terima. Tolong kami ya Allah, negeri ini memang dalam bahaya. Konsorsium para oligarki, konsorsium 9 naga, mereka telah berikrar untuk membantu pasangan yang tidak cinta kepada Islam, tidak berpihak kepada aspirasi Islam. Kekuatan mereka susah kami bayangkan. Ribuan triliun di tangan mereka. Mereka bisa membeli macam-macam. Tapi kami punya Engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka zakar laka rohaba laka mitu alaka mukhbita ilaika awhamuni. Ya Allah, tolonglah kami.
Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi secara khusus kepada istri tercinta Ibu Halim bin Ratni, saya sudah nyatakan langsung ketika bicara berdua juga. Kalau forum-forum ada beliau, saya merasakan dosis saya tinggi terus gitu ya. Semoga menjadi atensi dan permakluman. Saya kembalikan kepada Mas Rono untuk mengatur, mungkin juga sebagai ketua panitia ada hal yang mau disampaikan walaupun singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.